Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan dan memberikan kita semua nikmat yang tidak ada duanya, nikmat yang tidak ada habisnya, dan nikmat yang tidak ada hentinya. Salah satu nikmat yang sangat harus kita syukuri sekarang adalah nikmat sehat. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan di tengah segala wabah yang saat ini sedang menyebar. Dan juga tidak lupa kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di tengah sebagian anak-anak lain kesulitan mendapatkan ilmu. Semoga kita semua tidak pernah melupakan nikmat-nikmat tersebut. Maka dari itu, Ustazah berharap agar semangat kita untuk melanjutkan perjuangan mencari dan menambah ilmu ini tidak pernah surut, agar kita semua dapat mengisi waktu kita dengan hal yang bermanfaat. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari materi teks iklan, slogan, dan poster. Sebelum membahas materi selanjutnya, Ustazah minta kalian untuk menyiapkan buku paket dan buku tulis kalian masing-masing. Karena jika nanti ada bagian yang kurang jelas Ustazah sampaikan, bisa kalian lihat dan baca lagi di buku paket yang telah kalian miliki sekarang. Jika masih kurang jelas, kalian bisa catat terlebih dahulu dalam buku tulis kalian. Untuk selanjutnya, bisa kalian tanyakan kepada Ustazah agar menjadi lebih jelas dan bisa kalian pahami. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana saja bentuk penyajian atau penyampaian sebuah iklan, slogan, dan poster. Lalu kita juga akan belajar bagaimana menyampaikan gagasan kita melalui teks iklan, slogan, dan poster. Namun sebelum kita belajar mengenai semua itu, izinkan Ustazah untuk menyampaikan kembali sekilas materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kemarin, kita sudah mempelajari mengenai pengertian dari iklan, slogan, dan poster. Iklan bisa diartikan berupa teks atau pemberitahuan yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada pesan yang disampaikan. Sedangkan untuk pengertian slogan, yaitu perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup berupa prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, ataupun lain sebagainya. Sedangkan untuk pengertian poster, yaitu plakat berupa kata-kata dan gambar yang dipertontonkan di depan umum. Poster berisikan pemberitahuan gagasan, hal baru atau hal penting kepada halayak. Nah, selain pengertian, kalian kemarin juga sudah mempelajari bagaimana mengidentifikasi informasi dalam sebuah iklan, slogan, dan poster. Nah, setelah mengetahui informasi apa yang ada dalam teks tersebut, kalian kemudian menyimpulkan isi dari teks tersebut. Nah, Ustazah berharap dari materi yang kemarin kalian pelajari tetap kalian ingat dan tetap kalian pahami, karena untuk materi kedepannya akan berkesinambungan dengan materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini, seperti yang tadi Ustazah sebutkan, kita akan mempelajari pola-pola penyajian atau penyampaian dari teks iklan, slogan, dan poster, kebahasaannya, serta belajar untuk menyampaikan gagasan melalui iklan, slogan, dan poster. Berikut ini adalah kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar.
Dari pembelajaran hari ini, kalian akan mengetahui bagaimana saja teks iklan, slogan, dan poster itu bisa disajikan, media dan isi apa saja yang disampaikan dalam teks iklan, slogan, dan poster. Juga kebahasaan seperti apa yang digunakan dalam teks iklan, slogan, dan poster. Selain itu, untuk kompetensi yang selanjutnya yaitu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster secara lisan dan tulis. Setelah kalian mempelajari dan memahami informasi yang ada dalam teks iklan, slogan, dan poster, pola penyajian iklan, slogan, dan poster, juga kebahasaan yang digunakan dalam ketiganya, kalian diharapkan mampu menyusun atau menyampaikan gagasan kalian terhadap suatu hal melalui iklan, slogan, atau poster. Baik, sekarang akan kita mulai pembelajaran materi hari ini. Untuk materi pertama, Ustazah ingin menyampaikan jenis iklan yang biasanya muncul. Jenis iklan yang pertama dilihat dari bentuk atau media penyampaiannya. Iklan bisa disajikan melalui media cetak dan media elektronik. Pada penyampaian iklan media elektronik, terdapat beberapa lagi media, yaitu iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Untuk iklan radio, iklan yang mengandalkan efek suara, baik berupa tuturan, musik, maupun bunyi. Nah, pada iklan radio ini yang disampaikannya hanya berupa kata-kata saja, karena seperti yang kalian ketahui bahwa radio itu hanya berupa suara, jadi iklan yang disampaikan pun hanya berupa penyampaian lisan, tidak ada bantuan. Maka kata-kata yang harus digunakan ketika menyampaikan iklan radio haruslah menarik. Jenis yang selanjutnya ada iklan elektronik melalui media televisi. Nah, untuk jenis yang ini pasti kalian sudah lebih memahami karena Ustazah yakin kalian sering melihat iklan yang ada dalam televisi. Nah, seperti yang sering kalian lihat, iklan dalam televisi ini mengandung unsur suara, unsur gambar, dan unsur gerak. Dan jenis yang terakhir yaitu iklan film. Nah, untuk iklan film ini berupa trailer dari sebuah film. Sedangkan untuk iklan yang disampaikan dalam media cetak, hanya ada dua jenis iklan yang biasanya sering kita temukan dalam media cetak, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Iklan dalam media cetak ini akan sering kita temukan dalam koran. Untuk iklan media cetak dalam bentuk baris, iklan ini memiliki ciri khas yaitu disampaikannya hanya berupa baris atau berupa kata-kata saja, tidak didukung dengan gambar. Biasanya iklan baris ini juga menggunakan bahasa-bahasa yang disingkat sehingga iklan baris ini akan lebih mudah kita bedakan dengan iklan yang lainnya. Sedangkan untuk iklan media cetak dalam bentuk kolom, ciri khasnya itu iklan disajikan dengan dibingkai oleh sebuah kolom. Untuk lebih memahaminya, Ustazah di sini akan menyampaikan contoh dari iklan media cetak saja karena untuk iklan media elektronik sudah bisa dengan mudah kalian dapatkan. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu ada iklan baris. Bisa kalian lihat dalam contoh tersebut, bahasa yang digunakannya itu disingkat-singkat. Nah, itu merupakan ciri khas dari iklan baris dan disampaikannya pun hanya berupa kata-kata saja, tidak didukung dengan gambar atau yang lainnya. Lalu yang kedua ada iklan kolom. Nah, kalau iklan kolom ini sama-sama singkat tetapi didukung oleh gambar dan disampaikan dalam bentuk kolom yang dibingkai oleh kolom. Nah, selanjutnya iklan yang dibedakan
berdasarkan isi. Nah, untuk jenis iklan yang dibedakan berdasarkan isinya ada 3 jenis, yaitu iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Untuk iklan pemberitahuan, berfokus pada kepentingan untuk memberitahu halayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Nah, iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Biasanya iklan layanan masyarakat ini dikeluarkan oleh suatu instansi atau oleh suatu lembaga, baik itu swasta ataupun dari lembaga pemerintahan. Yang terakhir ada iklan penawaran. Nah, iklan ini seperti pada umumnya sebuah iklan, yaitu bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Nah, untuk lebih memahaminya, silahkan kalian lihat contoh berikut ini. Di situ untuk contoh yang pertama ada iklan pemberitahuan. Iklan ini bertujuan untuk menginformasikan hasil dari sebuah rapat yang sudah dilakukan. Iklan ini tidak bersifat niaga atau tidak bersifat jual beli dan dikeluarkan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu swasta atau pemerintahan. Jenis iklan yang kedua yaitu iklan layanan masyarakat. Nah, di sini iklan layanan masyarakatnya itu berupa himbauan dari Dinas Kesehatan untuk khalayak atau untuk pembaca yang melihat iklan tersebut. Untuk jenis yang terakhir yaitu ada iklan penawaran. Nah, dari contoh yang bisa kalian lihat, iklan tersebut menawarkan sebuah jasa untuk memperbaiki komputer atau laptop yang rusak. Maka, iklan penawaran ini seperti iklan pada umumnya, yaitu menawarkan suatu produk barang atau jasa. Dan biasanya iklan penawaran ini dikeluarkan oleh pelaku usaha, baik itu kalangan besar atau kalangan kecil. Untuk jenis-jenis iklan, apakah sudah bisa kalian bedakan antara jenisnya? Jika masih ada kebingungan, silakan kalian tanyakan kepada ustazah agar nanti bisa ustazah jelaskan lagi dan kalian bisa menjadi lebih paham. Untuk sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai pola penyajian iklan. Materi yang selanjutnya adalah pola penyajian iklan, slogan, dan poster. Pada pola penyajian iklan biasanya menghadirkan beberapa pola berikut ini. Yang pertama, kalimat pembuka yang menarik. Yang pertama, kalimat pembuka yang menarik. Kedua, judul iklan yang menyatakan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, informasi berisi keunggulan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, ajakan yang menyatakan alasan memilih produk atau jasa tersebut. Yang kelima, ada informasi pemasang iklan. Nah, untuk pola yang pertama yaitu menyatakan kalimat pembuka yang menarik. Nah, kalimat pembuka yang menarik ini bertujuan agar ketika si penerima iklan atau pembaca atau pendengar melihat pembuka dari iklan tersebut langsung merasa tertarik produk apa yang ditawarkan oleh iklan tersebut Nah, untuk yang kedua yaitu judul iklan yang menyatakan produk atau jasa yang ditawarkan. Setelah tadi pemasang iklan menghadirkan kalimat pembuka yang menarik, selanjutnya pemasang iklan harus menyampaikan barang apa atau jasa apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut agar pendengar atau pembaca iklan tersebut langsung mengetahui produk apa yang ditawarkan melalui iklan tersebut. Yang ketiga ada informasi berisi keunggulan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, selain memberitahukan produk apa yang diiklankan atau yang ditawarkan, pemasang iklan juga harus menyebutkan keunggulan apa atau kelebihan apa yang dimiliki oleh produk yang diiklankannya. Seperti pada contoh, buku ini dilengkapi 5 paket soal tipe UN dan lembar jawaban komputer. Nah, keunggulan ini dihadirkan agar pembaca atau pendengar iklan tersebut
merasa tertarik dan membandingkannya dengan produk yang lainnya. Pola yang keempat, ada ajakan yang menyatakan alasan memilih produk atau jasa tersebut. Maksudnya bahwa pemasang iklan juga harus menyatakan kenapa pendengar atau pembaca iklan harus memilih produk yang dipasang olehnya daripada produk yang dikeluarkan oleh perusahaan lain. Kalimat yang bisa digunakan yaitu, ayo tunggu apa lagi, segera miliki buku ini. Nah, itu berupa ajakan untuk pendengar atau pembaca segera memiliki produk yang ditawarkan. Dan pola yang terakhir yaitu informasi pemasang iklan. Nah, informasi pemasang iklan ini yaitu identitas siapa orang atau lembaga atau pelaku usaha yang mengeluarkan iklan tersebut. Misalnya dalam buku, pemasang iklannya itu adalah penerbit Erlangga. Nah, untuk pola penyajian, apakah sudah bisa kalian pahami? Jika masih ada yang kurang paham atau penjelasan Ustazah kurang jelas, bisa kalian tanyakan ya. Untuk sekarang, Ustazah akan lanjut dulu pada pola penyajian slogan dan poster. Nah, untuk pola penyajian slogan dan poster ini lebih ringkas daripada iklan. Untuk slogan, biasanya disajikan dengan satu kalimat ringkas. Ada juga yang menyampaikannya dengan satu kata. Nah, karena slogan ini hanya berupa semboyan atau tuntunan hidup dari suatu lembaga atau kelompok, maka biasanya disajikan hanya dengan kalimat atau bahkan ada yang hanya menggunakan satu kata. Tetapi pastikan kalimat atau kata yang digunakannya itu menarik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pola penyajian poster. Pola penyajian poster disampaikan dengan lebih bebas, berisi gambar atau suatu simbol, gabungan gambar, foto, dan teks. Nah, untuk poster ini seperti yang disampaikan pada pertemuan kemarin. Poster itu lebih bebas karena berisi kata-kata juga berisi gambar, jadi bisa lebih diekspresikan dengan bebas. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kebahasaan pada teks iklan, slogan, dan poster. Secara umum, kebahasaan yang digunakan pada teks iklan, slogan, dan poster itu bersifat pendek atau singkat, jelas, menarik perhatian, mudah diingat, dan persuasif. Nah, mungkin secara sekilas kalian sudah bisa memahami ya maksud dari sifat-sifat kebahasaan yang disampaikan. Karena sifat-sifat tersebut haruslah terkandung dalam sebuah iklan, slogan, dan poster agar dengan tujuan dapat menarik minat audiens atau halayak yang menjadi pendengar atau pembaca iklan yang disampaikan. Sedangkan pada kebahasaan slogan lebih mengarah pada kata-kata atau kalimat, sedangkan poster lebih pada gambar. Bahasa slogan berisi tujuan dan ideologi, sedangkan poster berisi imbauan, ajakan, upaya edukasi, dan penyaluran aspirasi tertentu. Sementara itu, bahasa iklan lebih bersifat komersial, agar bertujuan untuk menarik minat pendengar dan pembaca iklannya, agar menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini. Jika dalam penyampaiannya Ustazah terlalu cepat atau kurang jelas, bisa kalian tanyakan lagi ya bagian yang kurang kalian pahami sehingga nanti Ustazah bisa jelaskan ulang dan kalian menjadi lebih paham. Jangan sampai Ustazah melanjutkan ke materi selanjutnya tapi kalian kurang memahami materi yang saat ini sedang Ustazah jelaskan. Nah, sebelum Ustazah tutup pertemuan kita kali ini, Ustazah akan menyampaikan refleksi atau rangkuman dari materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Pada hari ini kita telah mempelajari pola penyajian iklan berdasarkan media yang terbagi menjadi dua, yaitu iklan media cetak yang bisa berupa iklan kolom dan iklan baris, juga media elektronik yang iklannya berupa iklan radio, iklan televisi, dan iklan film.
Selanjutnya kita mempelajari mengenai pola penyampaian iklan berdasarkan isi, yaitu ada 3 jenis, berupa iklan berisi pemberitahuan, iklan penawaran, dan iklan layanan masyarakat. Selanjutnya untuk pola penyajian, khususnya pola penyajian iklan ya, yaitu ada kalimat pembuka, judul, keunggulan produk, alasan memilih produk, dan pemasang iklan. Dan yang terakhir, kita telah mempelajari kebahasaan yang pada umumnya digunakan pada iklan, slogan, dan poster. Kebahasaannya itu terdiri atas kalimat yang pendek atau singkat, lalu kalimat yang jelas, kalimat yang mampu menarik perhatian, kalimat atau kata yang mudah diingat, dan kalimat atau kata yang bersifat persuasif. Nah, dari materi tersebut, jika ada yang kurang kalian pahami atau ingin kalian tanyakan, silakan bisa kalian sampaikan melalui kolom komen atau melalui Telegram. Untuk pertemuan kali ini, Ustazah cukupkan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Ustazah tutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.